Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah renungan yang singkat. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sidang jemaat yang diberkati dan kasih oleh Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah kami, Allah yang setia, selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap pergumulan masalah yang kami hadapi, memberi kami kekuatan, peneguhan bagi iman percaya kami, sehingga kami selalu kuat di dalam Tuhan. Biarlah pada kesempatan malam yang indah ini Tuhan, firman Allah dapat kami dengar Tuhan, menjadi satu kekuatan bagi jiwa kami, ya kami tidak mudah goyah menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan sambut firman Allah. Urapilah hamba-Mu, urapilah sidang jemaat Tuhan yang mendengar, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya akan ambil ayat pembacaan firman Allah yang terdapat dalam kitab Yakobus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13. Saya bacakan, Bapak Ibu dengar. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Dan inilah firman Tuhan menjadi penghiburan bagi sidang jemaat yang dilayani oleh hamba Tuhan yang bernama Yakobus. Ya, jemaat yang dilayani Yakobus ini adalah 3 hal yang dilakukan oleh jemaat yang ada pada waktu itu. Pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah jemaat yang bernyanyi. Yang ketiga adalah jemaat yang menyembuhkan. Dan dalam renungan yang singkat pada kesempatan malam hari ini, saya perlu garis bawahi, yang perlu kita bahas malam hari ini adalah, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita tidak pernah luput dari yang namanya penderitaan. Penderitaan itu adalah bagian atau dinamika dari kehidupan yang kita alami. Penderitaan selalu hadir dalam setiap ruang kehidupan kita. Dan penderitaan itu tidak pernah mengenal status sosial kita, kedudukan kita, jabatan kita, ya, tidak pernah mengenal siapa kita, ya, baik kita pejabat tinggi, ya, baik kita seorang yang biasa, baik saya seorang hamba Tuhan, saudara sebagai jemaat, ya, penderitaan tidak pernah mengenal itu, ya. Yang namanya penderitaan selalu hadir dalam setiap ruang kehidupan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu adalah satu suasana yang tidak mengenakan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu dirasakan dalam diri kita yang kita alami. Karena ada sebuah tekanan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Maka tidak heran manusia itu gampang mengeluh, gampang putus asa, gampang susah, gampang bersungut-sungut. Ya. Karena ada penderitaan, ada tekanan di dalam dirinya, ada suasana kebatinan yang tidak enak dirasakan oleh seseorang. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita bagaimana caranya kita berhadapan dengan penderitaan, menyikapi sebuah penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan penderitaan ini dialami oleh semua manusia, siapapun orangnya, baik dia seorang presiden, seorang terpelajar, seorang konglomerat, seorang yang miskin, seorang yang kaya,
seorang rohaniawan, seorang yang awam, pasti mengalami penderitaan, pasti merasakan tekanan di dalam dirinya. Saudaraku yang dikasih, tapi firman Tuhan memberikan arahan, petunjuk yang baik bagi kita pada malam hari ini. Gimana kita caranya sebagai anak Tuhan untuk menghadapi penderitaan yang kita alami. Ya. Maka Yakobus mengatakan, ya, kalau ada seorang yang menderita di antara kamu, baiklah berdoa. Dan ini cara yang paling terbaik untuk kita menghadapi penderitaan. Cara yang paling bagus, cara yang paling ideal, cara yang paling aman untuk kita lakukan, ya, untuk menghadapi penderitaan hidup yang kita alami. Nah, dengan cara ini saudara yang dikasih, maka kita aman. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak akan berurusan dengan hukum saudaraku yang karena aman. Tidak ada yang dapat menggugah kita. Kalau kita melakukan sikap ini, menghadapi penderitaan dengan cara berdoa, tidak ada yang menyalahkan kita. Siapa yang menyalahkan? Karena tidak bertentangan dengan hukum cara ini. Ini cara yang paling terbaik, cara yang paling ideal, yang paling bagus, yang paling aman yang harus kita lakukan. Dan cara inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana Yesus ketika berhadapan dengan peristiwa penyaliban, yang dilakukan Yesus adalah berdoa. Cara manusia Yesus tidak kuat, tidak mampu menghadapi proses penyaliban. Ya, tapi oleh kekuatan doa, maka Allah yang di sorga memberi kuasa kepada Yesus. Ya, hingga Yesus dimampukan menjalani peristiwa penyalibannya sampai titik terakhir. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, tidak perlu kita bertindak rusuh. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak perlu kita bertindak anarkis dalam menyikapi segala peristiwa yang membuat kita menderita, yang membuat kita tidak nyaman. Ya, langkah yang kita lakukan yang paling baik, yang paling bagus, yang paling aman adalah berdoa yang paling tepat. Sebab ini yang dikehendaki oleh Tuhan bagi gereja Tuhan, bagi kita anak Tuhan, bagi orang yang percaya adalah berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah langkah yang kita lakukan dalam kita menghadapi penderitaan adalah berdoa. Ya, yang kedua adalah langkah yang paling ampuh, ya, yang paling mujarab, ya, yang paling berkhasiat adalah berdoa dalam kita menghadapi semua penderitaan yang kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita melihat ayat ini di dalam, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-15 dikatakan di sana, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Ya. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Luar biasa. Ya, khasiat dari sebuah doa. Ya, doa ini adalah tindakan iman, sikap orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa ini juga adalah salah satu sarana untuk kita menyampaikan, mengungkapkan keberadaan kita yang sesungguhnya yang kita alami. Kita sampaikan kepada Tuhan, dan setiap permohonan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Allah mendengar setiap permohonan kita. Maka ayat ini mengatakan di dalam ayatnya yang ke-15 kitab Yakobus pasal 5 tadi, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi ada kuasa di dalam doa. Ya, saudaraku, ini tindakan yang paling baik, langkah yang paling baik, yang paling tepat. Ya. Dalam doa itu ada kuasa.
kuasa untuk memampukan seseorang menghadapi penderitaan, kuasa untuk menolong orang untuk keluar dari kesulitan, kuasa untuk menolong seseorang untuk sembuh dari pergumulan penyakit yang dialami oleh seseorang. Ya. Dan bukan hanya itu saja. Ayat ini mengatakan kalau seseorang itu berdosa, maka dosanya diampuni. Ya. Bukan hanya pemulihan secara fisik yang terjadi dalam diri seseorang ketika seorang itu berdoa. Ya, ada pemulihan secara moral, pemulihan secara rohani terjadi dalam diri seseorang ketika seorang berdoa. Maka ini cara yang paling baik. Ya, dan ini sikap orang yang beriman yang paling tepat yang dilakukan ketika dia mengalami penderitaan, pergumulan. Maka tidak salah di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 Yesus berkata, "Hei, marilah kepada aku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat." Ya, kita bisa membayangkan bagaimana orang ya ketika ada beban di dalam kehidupannya, beban berat. Beban berat mengindikasikan ada tekanan di dalam hidupnya. Karena persoalan, karena masalah yang dihadapi oleh seseorang. Nah, apapun tekanan yang kita alami pada kesempatan malam hari ini, ada jawaban. Yesus mengundang kepada kita, marilah kepadaku. Bagaimana kita datang kepada Yesus? Sarana kita datang kepada Yesus apa? Ya, sarana untuk kita datang kepada Yesus tidak ada lain, doa. Yesus mengundang kepada kita Matius 11 ayat 20. Marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekalipun memang kita banyak penderitaan. Ya, bahkan dalam kitab Mazmur mengatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kesukaran orang benar itu banyak. Dalam Mazmur 34 ayat 20 saya tidak perlu baca. Ya. Bahwa kesukaran orang benar itu banyak, kemalangan orang benar itu banyak, penderitaan orang benar itu banyak. Ya. Saudaraku yang dikasihi. Tapi ayat itu tidak berhenti di situ. Memberi solusi, jalan keluar. Ya. Bahwa ada satu pribadi yang membuat kita keluar dari kesukaran hidup, lepas dari kesukaran hidup, yaitu Tuhan. Bahkan ayat yang terakhir mengatakan kesukaran orang benar itu adalah banyak, tetapi Allah yang melepaskan dia dari kesukaran itu. Ya, ada jaminan untuk kita keluar dari kesukaran hidup. Tidak selamanya kita hidup dalam kesukaran, dalam penderitaan, dalam tekanan. Ada jaminan untuk kita keluar bebas, lepas dari tekanan masalah yang kita hadapi. Jalan satu-satunya yang kita lakukan tidak ada lain, berdoa. Dan itu tindakan yang paling benar, paling tepat. Yang kedua itu adalah tindakan yang paling mujarab, paling ampuh. Karena di dalam doa itu ada kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi penghiburan bagi kita pada malam hari ini. Ya, saudara yang susah malam hari ini pasti mendapatkan penghiburan. Kau yang lemah mendapatkan kekuatan. Kau yang mengalami jalan yang buntu mendapat jalan keluar melalui firman Tuhan ini. Percayalah firman Tuhan. Ya, bahwa firman Allah adalah kekuatan Allah sendiri yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Kau Allah kami, Allah yang selalu hadir menyertai kehidupan kami. Dalam suasana apapun, dalam keadaan apapun, Kau tetap menyertai kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri menghadapi apapun. Kami percaya ada kekuatan Tuhan yang menopang kami Tuhan, sehingga kami tidak kalah menjalani hidup ini. Berkatilah firman-Mu, berkatilah jemaat Tuhan yang mendengar, tiap telinga yang mendengar, hati yang merespon firman Allah, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, diberkati bangsa dan negara kami, pemerintahannya, kota kami Yogyakarta dan pemerintahannya, korban bencana alam, diberkati, dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik,
Terpuji-pujilah namamu, ini doa kami, dalam berkat nama Tuhan Yesus Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.